diukur menggunakan metode kuantitatif itu pertama dari tahun 1930-an itu ada Allport and Outward, di buku juga ada Allport nanti kalau mau baca. Ada juga Kettle, Raymond Kettle di tahun 1940-an. Di tahun 1960-an itu ada Tupes, Crystal dan Norman. Nah, di akhir 1970 sampai di awal 1980 ini mulai berkembang ada Costa dan Mecre yang sampai sekarang sebenarnya masih banyak perkembangannya. Nah, five factor model personality sendiri itu awalnya kalau kita bercerita tentang sejarah perjalanan teori ini dari awal, awalnya itu Costa dan Mecre hanya berfokus pada dua dimensi atau dua faktor, yaitu ada neuroticism atau neuroticisme dan juga extraversion atau ekstroversi. Nah, kemudian makin berkembang, akhirnya muncul satu lagi, ditambahkan satu dimensi, yaitu openness, keterbukaan. Keterbukaan terhadap pengalaman baru gitu, kalau di sini disampaikannya. Nah, tahun 1983 fokusnya hanya pada tiga ini. Dia ya mengkomunikasikan atau menuliskan lebih banyak di tiga dimensi ini, neuroticism, extraversion, dan juga openness. Nah, baru 2 tahun berselang muncullah 5 faktor. Nggak cuma neo, tapi ada neo PI disebutnya. Di saat itu disebutnya masih neo PI karena 2 faktor tambahan itu masih dianggap subfaktor, belum setara dengan si 3 faktor yang ada. Tapi pada akhirnya disebut juga dengan istilah ocean, yaitu 5 faktor ini tuh setara, sudah nggak ada subfaktor lagi, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Akhirnya muncullah 5 faktor model. Nah, di sini kita akan belajar tentang masing-masing faktor atau dimensi dari ocean itu sendiri itu apa sih maksudnya. Nah, pertama ada O, openness to experience, itu bagaimana keterbukaan seseorang terhadap pengalaman baru, yaitu menggambarkan bagaimana sih dia ketika mendapat pengalaman baru, bertemu orang-orang baru. Terus kemudian yang kedua conscientiousness atau kesadaran, yaitu mendeskripsikan orang-orang yang teratur, terkontrol, terorganisir, ambisius, dan juga berfokus terhadap pencapaian dan tipe-tipe orangnya disiplin. Kemudian extraversion ini adalah membedakan bagaimana seseorang itu punya sifat yang misalnya suka berkumpul, suka bersosialisasi, periang, sedangkan sebaliknya yang introversi lebih ke tertutup, pendiam, penyendiri, dan pasif. Kemudian ada agreeableness, kalau ini keramahan, menggambarkan perbedaan orang-orang yang misalnya lebih ramah, toleran, berhati lembut. Yang sebaliknya, di sisi bipolarnya itu ada berhati keras, mudah marah, penuh curiga, keras kepala. Kemudian yang terakhir ada neurotisme atau neurosisism. Neuroticism itu menggambarkan kecemasan, yang skornya tinggi itu cenderung gampang cemas, rentan terhadap stres, temperamental, emosional, sangat sadar terhadap apa yang dia mau, apa yang dia rasakan, dan fokusnya lebih ke terhadap diri sendiri. Nah, ini kalau ketemu tabelnya atau gambarannya, nah tadi kan saya bilang kontinum ya, artinya misalnya yang O, openness to experience, itu kalau skornya tinggi banget tuh tipe ke orangnya misalnya kurius, independen, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau low tuh seperti apa? Itu masih di garis yang sama, tapi ketika tinggi sifatnya seperti ini, kalau rendah sifatnya seperti ini. Nanti bisa dibaca bagian ini. Nah, ini yang nanti juga bisa dibaca sendiri. Kalau skor tinggi di openness to experience, orangnya seperti apa? Imajinatif, kreatif, misalnya lebih bebas, lebih gampang penasaran, mau mencoba hal-hal baru. Nah, kalau rendah ya sebaliknya gitu ya. Kemudian yang extraversion ada conscientiousness, agreeableness, dan juga neuroticism. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Nah, unit penjelasan lebih mendasar lagi tentang pembentukan si 5 faktor tadi itu dibedakan oleh Costa Mecre, ada unit namanya, unit teorinya itu terdiri dari komponen inti dan juga atau komponen utama dan juga ada komponen sekunder. Nah, komponen utama ini ada kecenderungan dasar,
karakteristik adaptasi dan juga konsep diri. Kalau yang sekunder ada dasar biologi, biografi objektif, dan juga pengaruh eksternal. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, kalau kecenderungan dasar ini adalah salah satu komponen dasar kepribadian yang sebenarnya beriringan dengan seluruh unit yang ada tadi. Misalnya kan ada adaptasi, karakteristik adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan juga pengaruh eksternal. Nanti kalau kita belajar kecenderungan dasar ini tuh yang ASEAN itu. Kalau di Costa dan Meikle itu 5 yang tadi diukur melalui alat tesnya, si ASEAN itu namanya kecenderungan dasar. Kemudian ada karakteristik adaptasi. Nah, kalau ini struktur kepribadian yang dipelajari, jadi kita kan berkembang dari anak-anak sampai dewasa. Nah, ini dipelajari dan berkembang saat kita mulai beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau ini konsepnya lebih fleksibel dibandingkan kecenderungan dasar. Terus kemudian ada konsep diri. Kalau konsep diri itu dimaknai sebagai pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri dengan cakupan dari beragam fakta atau sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. Jadi misalnya kita kan selama hidup tuh ada histori, ada pengalaman-pengalaman yang kita dapat yang tanpa sadar entah itu kita nilai sendiri bahwa kita orangnya seperti apa atau kita dapat penilaian dari orang lain gitu ya. Sehingga ini menjadi konsep diri yang tertanam bahwa aku menilai diriku menjadi orangnya seperti apa berdasarkan pengetahuan, pandangan, dan evaluasi kita terhadap diri sendiri. Nah, kemudian ada komponen sekunder. Yang pertama ada dasar biologis. Kalau ini dasar biologis ya apapun yang ada di dalam tubuh gitu ya, gen, hormon, struktur otak. Walaupun Costa dan Mekre belum menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Kemudian ada biografi objektif. Kalau ini adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan sepanjang hidup. Jadi tingkah laku, pikiran, dan perasaan kita sepanjang hidup itu biografi objektif. Kemudian ada pengaruh eksternal. Nah, pengaruh eksternal itu bagaimana cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks yang merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh hal-hal yang dari eksternal. Nah, respon ini sebenarnya fungsi dari karakteristik adaptasi dan interaksi dengan pengaruh eksternal. Tadi yang di komponen komponen inti, ini komponen sekunder dari komponen inti yang karakteristik adaptasi tadi, gitu. Jadi mereka saling berinteraksi. Ya, pengaruh eksternal juga itu dibilang juga ada pengaruh terhadap kepribadian gitu, sebagai bentuk dari proses adaptasi kita terhadap lingkungan. Nah, di sini ada bagan atau ada gambar. Nah, tadi kan dijelaskan ada dasar biologi, kecenderungan dasar. Nah, kecenderungan dasar ini kan tadi ada 3 utama ya. Ada kecenderungan dasar, kalau yang inti ada karakteristik adaptasi, kemudian ada konsep diri. Nah, di kecenderungan dasar ini ada 5 osean tadi dari 5 faktornya Costa dan Mekre. Nah, kecenderungan dasar ini itu dipengaruhi oleh dasar biologis. Kalau dari sekundernya gitu ya, itu ada pengaruh dari dasar biologis. Nah, kemudian terjadi proses dinamika dari si 5 kecenderungan dasar ini. Kemudian ada hal-hal yang berasal dari lingkungan atau fenomena terjadi sesuatu di lingkungan atau adanya perubahan misalnya atau ada tuntutan dari pihak eksternal sehingga membuat kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, disinilah pengaruh eksternal masuk, artinya ada hal-hal seperti norma-norma budaya, peristiwa signifikan yang terjadi di hidup kita sehingga menuntut kita untuk bisa beradaptasi. Dari sinilah muncul karakteristik adaptasi, sehingga memungkinkan yang dari kecenderungan dasar yang sifatnya jauh lebih stabil, nah kalau di karakteristik adaptasi ini memungkinkan lebih fleksibel. Nah, kemudian dari sini kita mulai ada proses dinamika lagi, kita mulai menilai diri kita adalah orang yang seperti apa, ini adalah konsep diri. Jadi kita punya penilaian terhadap diri sendiri, entah hal-hal yang sifatnya positif atau negatif, nah itu namanya konsep diri. Nah, karakteristik adaptasi
ini juga mengembangkan biografi objektif gitu. Jadi reaksi emosional kita, eh, kemudian perilakunya kita, pikirannya kita yang berasal dari proses si karakteristik adaptasi ini, karena ada dinamika di situ, mereka selalu berdinamika sehingga memunculkan respon kita gitu, yaitu si biografi objektif itu gitu, sehingga membentuk si konsep diri, kita menggambarkan diri kita yang seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, secara umum asumsi dasar ini asumsi dasar dari eh, kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi. Karena dua hal ini sebenarnya yang paling utama di dalam faktor dari teori five factor model. Jadi yang pertama ada asumsi dasarnya. Kalau dari kecenderungan dasar itu ada individualitas, yaitu serangkaian sifat unik manusia dan kombinasi unik dari pola sifatnya yang kita lihat dari si Ocean itu. Kemudian asalnya, semua sifat itu kalau menurut Ocean itu berangkat dari dorongan internal yang tadi ada faktor biologis tadi ya. Kemudian manusia sendiri juga berkembang dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Ketika kanak-kanak walaupun sudah muncul karakteristik kepribadian, tapi masih memungkinkan dia banyak berinteraksi dengan lingkungan, proses pembelajaran yang sangat banyak, sehingga ketika remaja mereka mulai menentukan identitas diri. Aku nih orangnya seperti apa. Nah, ketika remaja udah nggak terlalu banyak berubah, begitupun ketika dewasa biasanya cenderung lebih stabil kecenderungan dasarnya atau kepribadiannya. Nah, kemudian ada strukturnya juga sih masing-masing kategorisasi Ocean. Kemudian ada karakteristik adaptasi. Nah, adaptasi ini sebenarnya mempengaruhi sifat manusia, itu mempengaruhi cara manusia beradaptasi terhadap perubahan dan lingkungan. Ketika terjadi maladaptasi atau kegagalan gitu ya dalam beradaptasi, ini adalah respon kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal dan nilai budaya. Nah, artinya di sini proses adaptasinya ada yang nggak berhasil, karena mungkin kita udah punya value tertentu, nilai tertentu, pandangan tertentu. Jadi sekalipun dimasukin pengaruh-pengaruh eksternal, ada yang tidak bisa kita proses gitu misalnya. Kemudian, sifat dasar dapat berubah seiring waktu sebagai respon dari kematangan biologis, perubahan lingkungan, dan mungkin ada intervensi. Jadi, gini, contohnya saja misalnya yang tadi extraversion ya, orang ini misalnya eh, sangat introvert sehingga sangat mengganggu pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya introvertnya itu sangat ekstrim. Introvert itu kan nggak buruk ya sebenarnya, tapi kalau terlalu ekstrim, terus kemudian dia ada tuntutan untuk misalnya bersosialisasi dan lain sebagainya, kemudian dia nggak bisa, mungkin intervensi ini bisa merubah, tapi sifatnya juga bukan merubah dari introversion, akhirnya dia jadi extroversion banget, ditarik ke kutub yang sangat ekstrim, yang sebaliknya juga enggak, tapi bisa sedikit skornya dinaikkan gitu, sehingga dia bisa walaupun introversion tapi tidak sampai mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tadi ada di keterangan gambarnya, ini ada, ya kalau komponen inti itu bentuknya persegi panjang, komponen sekunder yang bentuknya elips tadi bisa dibaca. Nah, kalau tanda panah ini sebenarnya menjelaskan tentang proses dinamis itu yang mengindikasikan arah sebab akibat. Nah, kalau biografi objektif itu pengalaman hidup, dia berasal dari karakteristik adaptasi dan juga pengaruh eksternal. Kalau dasar biologi itu faktor dari satu-satunya kecenderungan dasar atau sifat kepribadian. Kemudian sistem kepribadian, nah ini dapat diintegrasikan dalam potongan, yaitu bagaimana sistem beroperasi pada suatu waktu tertentu dan juga sifatnya longitudinal, berkembang terus sepanjang kehidupan. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih banyak.